Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Kita patut bersyukur pagi hari ini kita boleh hadir di sini untuk memuji memuliakan nama Tuhan di dalam ibadah hari Minggu tanggal 30 Juni 2024. Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah, kita akan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 15 bait yang pertama dan yang kedua, berhimpun semua. Marilah ibadah ini kita kuduskan dengan pengakuan bahwa Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa rohnya yang kudus adalah sumber pertolongan kita. Karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian Dan menyertai saudara juga. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Kita bersukacita karena pagi ini kita selain beribadah, kita juga merayakan sebenarnya persekutuan gereja-gereja Kristen Indonesia. Khususnya hari ini kita mengadakan pertukaran pelayan firman gereja-gereja GKI Klasis Semarang Timur dengan GKI Klasis Jogja. Jadi para pendeta di GKI Klasis Semarang Timur termasuk GKI Gendung Indah ini melayani di gereja-gereja di GKI Klasis Jogja. Sementara kami yang dari Jogja melayani ke Semarang Timur. Nah, ini menunjukkan persekutuan yang indah dari gereja-gereja kita. Dan hari ini kita akan menggumuli sebuah tema penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah. Mari kita akan sambut dengan pujian bagi Yesus kuserahkan.
kita naikkan doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Tuhan, inilah kami orang-orang yang lemah dan banyak berbuat kesalahan, bahkan dosa. Ampuni kami karena kami seringkali meragukan kebaikan Tuhan, karena kami juga seringkali sulit mengerti apa kehendak Tuhan. Bahkan kami seringkali menggerutu, mengeluh tentang kehidupan. Tuhan, ampunilah kami, bahkan kehidupan kami kadang tidak mencerminkan anak-anak Tuhan. Bahkan sebaliknya mencerminkan kehidupan tidak beda dengan orang-orang di dunia. Ampuni kami Tuhan. Kuduskanlah kami dengan cinta kasih-Mu. Penuhilah hati dan pikiran kami dengan firman-Mu supaya kami mengalami pembaruan kehidupan. Di dalam tangan-Mu Tuhan kami berdoa dan menyerahkan seluruh dosa dan kesalahan kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni kami dan tolonglah kami untuk terus bangkit memperbaiki diri kami. Dalam pertolongan-Mu kami memohon. Amin. Berhimpun semua. Jaga supaya jangan menggoda merugikan jiwamu di dunia. Tegaklah kemenangan dan dasarkan imanmu yang teguh. Mari jemaat kita bangkit berdiri untuk menerima berita anugerah yang dibacakan dari 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai. Karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Itu kehendak Tuhan bagimu. Mari kita sambut sukacita kita dengan melanjutkan pujian kita. Padamu Tuhan dan Allahku. Namamu Yesus pujianmu, ya sumber kasih dunia.
Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami boleh memuji nama-Mu, dan kini kami bersiap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah ya Tuhan, hamba-hamba-Mu semua ini mendengarkannya, dan tolonglah juga hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini, supaya kelemahan-kelemahannya tidak menghambat pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Dalam tangan-Mu Tuhan kami menyerahkan pemberitaan firman. Amin. Bacaan pertama diambil dari Ratapan 3 ayat 22 sampai 33. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Adalah baik bagi seorang pria memikulku pada masa mudanya. Biarlah ia duduk sendirian dan berdiam diri kalau Tuhan membebankannya. Biarlah ia merebahkan diri dengan mukanya dalam debu. Mungkin ada harapan. Biarlah ia memberikan pipi kepada yang menamparnya. Biarlah ia kenyang dengan cercaan. Karena tidak untuk selama-lamanya Tuhan mengecilkan. Karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya. Persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Nyanyikan mazmur bagi Tuhan, hai orang yang dikasihinya. Persembahkan syukur bagi namanya, namanya yang kudus. Aku akan memuji Engkau, ya Tuhan, karena Engkau sudah menarikku ke atas dan tidak memberi musuh-musuhku bersuka
Bacaan kedua terambil dari 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 sampai ke-15. 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 sampai ke-15. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita, Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu, kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Jemaat, kita akan membaca Markus 5 ayat 21 sampai 23. Lalu kita lompat ke ayat 38 sampai 43. Kita membaca Markus 5 ayat 21 sampai 23. Lalu kita langsung lompat ke ayat 38 sampai 43. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengurumuni dia, sedang ia berada di tepi danau. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu ke atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Ayat 38. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat itu, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata pada orang-orang itu, mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur. Tetapi mereka mentertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu, lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu, dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub, dan dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Yang berbahagia adalah kita, Bapak Ibu, yang tidak hanya membaca dan merenung, tapi hidup dalam sabda Tuhan setiap hari. Haleluya. Saudara, kalau kita membaca Ratapan 3, kita menemukan kehidupan seorang yang amat malang.
Ada di sini Bapak Ibu yang merasa dirinya orang yang malang? Ya mungkin nggak mau ngangkat tangan, tapi mungkin dalam hati saya Pak malang, ya, Bapak nggak tahu kehidupan saya, anak saya, cucu saya dan sebagainya. Kenapa saya berani mengatakan demikian? Kadang orang itu tidak mengatakan perasaannya dengan terbuka, tapi bisa kelihatan dari raut wajahnya. Ya. Kalau dilihat dari mimbar ini, raut wajah Bapak Ibu itu kebanyakan itu pada lesu-lesu semua. Ini nggak tahu karena pagi ini tadi bangun tidur belum sempat makan, atau memang sedang lesu semua ya, mungkin sedang meratapi nasibnya. Ya. Tapi mari kita belajar dari orang malang ini. Menurut saudara apa yang akan terjadi dengan orang malang ini? Di ayat yang pertama dia berkata, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan cambuk murkanya. Kira-kira lalu gimana ya? Orang yang merasa dirinya dicambuk oleh murka Tuhan. Di ayat yang kedua, ia menghalau dan membawa aku ke dalam kegelapan yang tidak ada terangnya. Bayangin, hidupnya dalam gelap, nggak ada terangnya. Jadi kayak apa ya orang ini ya? Nasibnya bagaimana ya? Kalau Bapak Ibu yang ngalami jadi orang ini, kira-kira nanti bagaimana endingnya? Sengsara, cambuk murka, kegelapan. Di ayat yang kelima, ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Wah, bayangin, dikelilingi dengan kesusahan dan kesedihan. Di ayat yang keenam, ia menempatkan aku ke dalam kegelapan, dalam gelap, seperti orang yang sudah lama mati. Bayangin, gelap. Kayak orang yang sudah lama mati, gak ada kehidupan. Ayat 7, ia menutup segala jalan keluar bagiku, ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Malang betul ya orang ini ya. Ada yang senasib dengan ratapan ini. Hidupnya seperti dirantai, hidupnya seperti dalam kegelapan, seperti sudah lama mati, seperti orang yang dikurung oleh kesedihan dan kesusahan. Mari kita lebih lanjut ya. Next. Di ayat yang ke-15, ia mengenyangkan aku dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh. Jadi mengenyangkan aku dengan bukan kebahagiaan, tapi dengan kepahitan, memberi aku minum ipuh, minum racun. Siapa yang tiap hari minum racun? Siapa yang hidupnya seperti minum racun? Enggak enak Pak, hidup saya pahit. Ayat 16, ia merumungkan gigi-gigiku dan memberi aku makan kerikil. Makan kerikil. Siapa yang pernah makan kerikil? Tapi mungkin juga ada yang betul-betul Pak, saya hidup saya seperti makan kerikil Pak. Makan enggak enak. Ia menekan aku ke dalam debu. Wah, kalau bilang debu itu Israel menggambarkan sebagai kedukaan, kesusahan. Ayat 17, engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Jadi enggak sejahtera berarti, cerai dari kesejahteraan. Jadi enggak sejahtera. Aku lupa akan kebahagiaan. Sampai lupa karena terlalu susah hidupnya. Lupakan kebahagiaan. Ayat 18, sangkaku, hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ini kalau orang zaman dulu masih ingat lagunya Yuni Shara ini. Hilang harapanku, hilang apa lagi? Apalah pokoknya lagu itulah. Hilang harapanku, lagu yang terkenal era tahun 90-an mungkin. Hilang harapanku. Sudah dikasih Tuhan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu walaupun nggak ngomong tapi punya perasaan seperti ratapan ini. Merasa hidupnya pahit, susah, nggak bahagia, nggak sejahtera, banyak penderitaan, lupa bahagia. Nah, lalu bagaimana Pak? Ya kita mundur sedikit. Ini tuh menggambarkan suasana kehidupan Israel sebenarnya yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia
dengan menggunakan ungkapan puisi. Dia menyatakan penderitaan Israel ketika dibuang di Babel. Dia meratap dengan syair yang memilukan. Jadi ini perasaan satu bangsa yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia. Lalu endingnya kira-kira gimana? Kalau seperti itu, mari kita lihat selanjutnya. Di ratapan 3 ayat 21 sampai 23, ternyata endingnya tidak seperti yang kita bayangkan. Kita bayangkan ini orang ini menderita, endingnya sengsara lalu selesai. Mati menderita dalam penderitaan. Ternyata tidak. Ternyata dia hidup dalam kekuatan walaupun menderita. Walaupun persoalan berat, tapi dia tetap kuat. Kenapa? Karena dia itu seperti itu. Seperti ini gambarnya nggak jelas ya. Seperti batu yang diasah menjadi berlian. Batu yang diasah menjadi berlian. Kehidupan yang susah justru mengasah dia bersinar. Karena itu di ayat 21 sampai 23, mari kita baca sama-sama ya Bapak Ibu yang bisa membaca, mari kita baca ya. 23. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Ayat 22, 23 semuanya baca. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Luar biasa ya. Padahal tadi awalnya ini kan menderita banget. Tapi rupanya dia tidak tergeletak lalu binasa. Tapi justru memperhatikan hal yang penting ini. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan. Itu yang menjadi pegangannya. Supaya lebih jelas, saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia sehari-hari atau terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Alkitab kita. Di ayat 21, meskipun begitu harapanku bangkit kembali. Meskipun tadi makan racun, makan kerikil, susah, harapanku bangkit kembali ketika aku ingat hal ini. Kasih Tuhan kekal abadi, rahmatnya tidak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Sungguh Tuhan setia sekali. Itu terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dan itu indah sekali. Dan dikasih Tuhan, dari sini kita belajar apa saudara? Kita belajar beberapa hal berikut ini yang Yeremia ajarkan pada kita. Yang pertama, bahwa murka Tuhan kepada bangsa Israel atau kepada kita bisa jadi terjadi karena kesalahan kita, karena kebebalan Israel. Tetapi murka Tuhan itu cuma sesaat. Kasihnya yang besar tidak pernah berakhir. Tuhan selalu punya rencana yang baik bagi setiap kita. Jadi buat Bapak Ibu dan saya yang pernah melakukan kesalahan, bertobatlah dan tenanglah. Kenapa? Karena Tuhan itu ya marah kalau lihat kesalahan kita. Tapi Tuhan itu seperti orang tua yang baik, yang marahnya tidak terus, tidak seperti kita ya. Kita itu kalau ingat kesalahan orang lain itu kita ingat terus, dan kita biasanya sulit memaafkan. Manusia sulit memaafkan, tapi Tuhan tidak demikian. Tuhan marah seperti orang tua marah yang sesaat, selanjutnya dia mendidik, selanjutnya dia mencintai. Karena Tuhan selalu punya rencana yang baik buat kita. Karena itu saya lega sekali membaca ini, karena saya juga seperti saudara sering melakukan kesalahan. Karena saya juga seperti saudara sering gagal melakukan firman. Wah, lalu bagaimana? Tenang, kita punya Bapak yang baik yang selalu mau mengampuni kita.
Yang kedua, Tuhan itu baik dan pemurah. Nantikan dia dalam kerendahan hati dan penyesalan. Mari, yakini Tuhan itu baik dan pemurah. Tuhan akan melakukan sesuatu buat kita. Tuhan selalu punya tujuan yang baik, yang mendidik kita. Bukan untuk sekedar menghukum umatnya. Yang keempat, kita belajar apa dari teks ini? Tidak ada akhir dari kasih dan pemeliharaan Bapa. Allah itu seperti orang tua yang cintanya nggak ada ujungnya, cintanya terus, nggak ada ujungnya. Tidak ada akhir dari kasihnya. Bahkan Allah itu menjadi sumber rezeki yang terus mengeluarkan kebaikan buat kita atau memberkati kita dengan kebaikan. Selalu baru setiap pagi, setiap pagi selalu baru. Tuhan kita itu kreatif, Tuhan kita itu inovatif, tiap pagi selalu baru. Seperti ibu-ibu yang tiap pagi selalu mikir, wah menu baru buat anaknya. Ibu-ibu yang suka masak, hari ini menu apa yang disiapkan buat keluarga? Sudah bayangkan pagi ini mau masak apa? Ibunya Mas Simon? Ya, saya taunya ibunya Mas Simon yang bapaknya. Hari ini rencana masak apa ibu? Soto. Wah, ini soto ini kesukaan saya, itu enak gitu ya. Soto. Ini soto nget-ngetan kemarin atau masak pagi ini? Ya, paling praktis beli. Ya, seorang ibu biasanya itu kalau untuk anaknya dia akan masakkan yang terbaru. Kalau yang sisa kemarin biasanya dimakan ibunya, betul kan? Ya. Kalau yang anaknya dikasih yang baru biasanya begitu. Saya masih ingat mama saya itu gitu. Kalau ada makanan sisa yang makan mama saya, yang anaknya dikasih yang baru. Ya, demikianlah seorang ibu. Selalu tiap pagi mikirin, wah lebih repot lagi ibu-ibu zaman sekarang. Wah ibu zaman sekarang repot. Anak-anak sekarang itu apa namanya, selera makannya itu sulit sekali dan mudah bosan. Wah jadi ibu-ibu sekarang tuh kalau mau masak buka Google dulu, wah, hari ini menu baru apa. Jadi ibu sekarang itu memang harus lebih kreatif ya, dan seterusnya. Tapi yang mau saya katakan, Allah kita itu melampaui semuanya itu. Setiap pagi selalu baru rahmatnya. Tuhan selalu memberikan yang segar, yang terbaik. Allah yang kreatif untuk memelihara kita. Dan besar kesetiaan Allah. Allah itu selalu memberi yang terbaik. Nah, dari semuanya itu kita belajar apa? Next ya, kita belajar. Jadi kita belajar seperti Yeremia bagaikan orang tua bagi Israel. Karena iman Yeremia sebagai bapaknya bangsa Israel, maka dia memberikan semangat dan pengharapan yang besar buat Israel. Dan dikasih Tuhan, seberapa kuat pengharapan orang tua menentukan masa depan anaknya. Di balik sukses dan karakter anak yang hebat, biasanya ada orang tua yang hebat. Kalau Israel kemudian nanti bebas dan menjadi bangsa yang lebih baik, ya karena ada pemimpin-pemimpin bangsa yang hebat seperti Yeremia, seperti Yesaya, Yehezkiel dan sebagainya. Kalau ada anak-anak yang sukses, biasanya di balik itu ada orang tua yang hebat. Karena memang pengharapan orang tua itu menentukan masa depan anaknya. Nah, setelah dikasih Tuhan berikut ini saya akan tunjukkan sebuah gambar. Apakah atau bagaimana masa depan anak seperti ini? Nah, saya kalau punya anak seperti ini, tidak punya dua tangan, nggak punya dua kaki, kira-kira akan jadi apa ya? Anak ini lahir tidak punya dua tangan dan tidak punya dua kaki. Kalau bapak ibu menjadi bapaknya, ibunya, opa omanya, kira-kira mau ngomong apa sama anak ini? Kira-kira masa depannya kayak apa ya?
Bisa bayangkan Pak, punya anak nggak punya dua tangan, nggak punya dua kaki, begitu lahir maaf ini cacat yang begitu parah. Kalau Anda jadi bapaknya misalnya, Bapak mau ngomong apa sama anaknya? Pasti anak ini seperti anak yang lain, yang seperti ini, wah nangis, malu, minder, merasa dirinya orang paling malang tadi, yang seperti katakan 1 ayat 1 sampai 20 tadi. Hidup itu seperti makan kerikil, hidup susah, hidup tak bahagia, tidak sejahtera. Lalu kalau Anda jadi orang tuanya mau ngomong apa? Kira-kira orang ini jadi apa ya? Bisa bayangin? Kira-kira jadi apa? Anak lahir nggak punya dua tangan, nggak punya dua kaki, bayangin bagaimana masa depannya? Tapi untung anak ini punya orang tua yang hebat. Orang tuanya selalu mengingatkan anak ini untuk berani mencoba, berani berjuang. Ayah ibunya selalu mendorong supaya berani melakukan hal-hal yang besar. Anak ini namanya Nick. Dia adalah anak pertama kelihatannya dari keluarganya. Nah, dan ayah ibunya selalu mengatakan, nak, kamu jangan marah sama Tuhan. Kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti ada rencana yang baik. Nak, kamu jangan mengutuki nasib. Kalau kamu dilahirkan seperti ini dan Tuhan izinkan, Tuhan pasti punya sesuatu untukmu. Rencana Tuhan pasti ada. Selalu bersyukur, nak, bersyukur. Apa yang kamu alami, bersyukur. Wah, gak punya dua tangan, dua kaki kok bersyukur. Lalu orang tuanya selalu mengajarkan untuk berani mencoba, berani mencoba. Nick waktu kecil memang jadi anak yang boleh katakan ya betul-betul menderita, dan dia betul-betul malu dengan dirinya dan sebagainya. Namun karena sungguh-sungguh dia mau menyerahkan hidupnya pada Tuhan melalui teladan dan support dari ayah dan ibunya, maka yang terjadi apa kemudian? Ayo kita lihat, Mas. Ya. Yang terjadi, dia menjadi motivator dunia. Nick Vujicic yang lahir 4 Desember 82 di Australia, lalu dia menjadi orang yang hebat. Dari anak yang nggak punya dua tangan, dua kaki, dia menjadi motivator, dia jadi pengkhotbah yang hebat. Dan tanpa terasa dia keliling 69 negara untuk berkhotbah, memotivasi bagi anak-anak, remaja, pemuda yang putus asa, padahal punya dua tangan, dua kaki, dimotivasi oleh Nick. Jadi kasih Tuhan. Lalu Nick yang penuh semangat, yang selalu tersenyum, dia bilang, nggak punya dua tangan, nggak punya dua kaki, nggak usah khawatir, karena punya Tuhan. Bersyukur, smile, tertawa, sukacita. Karakternya yang hebat itulah yang membuat dia memikat hati seorang gadis. Maka dia menikah dan lalu punya 4 anak. Dan dia orang yang sukses dalam karier, dalam hidup. Dia pembicara keliling negara-negara. Pernah datang ke Indonesia, yang datang maaf ini, wah itu satu Senayan penuh manusia. Ini Nick memang pembicara dunia. Bisa bayangkan anak yang seperti tadi menjadi orang yang begitu sukses? Kenapa bisa sukses? Karena ada ayah, ada ibu yang kata-katanya penuh dengan iman. Ayah dan ibu yang kata-katanya selalu penuh dengan iman. Nick, jangan menyerah, bersyukur nak. Kalau Tuhan izinkan terjadi, pasti Tuhan punya rencana yang baik. Terus mencoba nak, jangan takut mencoba, terus bersukacitalah. Wah, ini orang tuanya hebat. Jadi orang tua yang hebat, kata-katanya itu positif, penuh iman, kata-katanya penuh kata-kata yang memotivasi, hasilnya anak yang hebat. Pertanyaan saya, Bapak Ibu termasuk orang tua yang kayak apa? Yang kata-katanya positif,
Seperti Yeremia ketika lihat Israel yang menderita, Yeremia mengingatkan, tetapi ini yang membuat harapan kita bangkit. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Wah, Israel yang sedang jatuh jadi semangat lagi. Israel yang sedang tergeletak semangat lagi. Karena punya bapak bangsa yang omongannya itu penuh iman. Nah, pertanyaan saya, Bapak Ibu termasuk orang yang bagaimana? Kalau kata-kata kita itu penuh iman, semangat, positif, penuh syukur, sukacita, penuh penyerahan pada Tuhan, suaminya atau istrinya ayo mesti kuat. Tapi sebaliknya kadang-kadang kita ini walaupun sudah ikut Yesus, sudah kebaktian, omongannya negatif terus. Maka pasangannya nggak semangat tapi jadi logo, ya. Ayo jujur. Sini, bapak-bapak dan ibu-ibu, siapa yang merasa pasanganmu tidak pernah ngomong negatif, ngomongannya penuh iman, yakin, penuh pengharapan. Tenang mah, kita pasti Tuhan menolong kita. Tenang mah, Tuhan beserta kita. Tenang. Siapa yang pasangannya penuh iman, kata-katanya penuh penyerahan, sehingga membuat engkau semangat hidup. Siapa yang pasangannya demikian? Boleh angkat tangan. Gak ada. Kurang jelas ya mungkin ya. Bapak Ibu, siapa yang pasanganmu, kata-katanya, sikap hidupnya itu membuat engkau semangat hidup. Wah, positif. Ayo man, ayo semangat, kita harus yakin, kita harus mencoba. Membuat engkau berkobar-kobar. Wah, meskipun hidup saya susah, walaupun tantangan banyak, pasangan saya itu menyemangati. Kalau pagi bangun penuh puji-pujian, ngajak olahraga, kata positif. Wah, jangan mengeluh, Tuhan beserta kita, Tuhan pasti menolong kita. Wah, kata-katanya penuh dengan iman. Siapa yang disemangati hidupnya oleh pasangannya? Angkat tangan. Tidak satu pun. Nah ini pantes ini ya. Maka pada datang kebaktian pada lesu-lesu semua begini. Mari saudara belajar dari Yeremia. Yeremia tahu nasib bangsanya sengsara betul jadi budak-budak di Babel. Tapi kata-katanya itu menyemangati bangsanya. Sehingga bangsanya bangkit kembali. Seperti orang tua Nik, anak yang seperti itu, maaf ini, memang lahir punya dua tangan dua kaki, disemangati. Nah, sekarang saya mau tunjukkan lampu. Wah, lampu ini kok belum nyala ya? Pak, coba dicari Pak, kenapa kok lampunya nggak nyala? Ini yang salah apanya ya? Apanya belum dinyalakan? Oh itu ya, minta tolong Pak. Majelis yang baik ditolongin ya. Oh belum dicolokkan. Nah, tolongin. Oh lah Pak, sudah Pak. Terima kasih. Maaf Pak, siapa Pak? Pak Tim. Denny. Oh Pak Denny, terima kasih ya. Ini setelah dicolokkan Pak Denny baru nyala. Kadang-kadang kita lupa mencolokkan diri kita dengan sumber energi. Maka nggak nyala. Oh, ada lampu besar segini, ya nggak nyala, belum dicolokkan. Begitu dicolokkan langsung nyala tring. Jangan-jangan Bapak Ibu belum sudah Kristen, tapi belum menyambungkan dirimu dengan Kristus dengan sungguh-sungguh, sehingga energinya, semangat, kekuatan, optimisme dari Kristus belum menguasai dirimu. Nah, sudah dikasih Tuhan. Kiranya dengan sungguh-sungguh kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan, maka kita akan memiliki spirit. Kita akan punya daya juang, daya tahan. Kita akan punya energi yang besar. Bersinar-sinar melawan bencana-bencana hidup. Hidup itu memang berat. Gak usah Tuhan jauhkan saya dari masalah. Gak usah doa demikian karena masalah itu selalu datang.
Memang Tuhan izinkan terjadi. Jadi jangan doanya, Tuhan saya ini kok makin tua kok badannya pegel semua, Bu hilangkan semua pegel. Jangan doa begitu, makin tua memang makin pegel. Kenapa? Hanya karena memang fisik kita tidak sekuat dulu. Nah apa-apa. Kelemahan boleh datang, fisik boleh makin lemah, diri kita boleh banyak masalah. Nggak masalah, yang penting kita terhubung dengan Allah. Maka kita seperti lampu ini akan menyala terang. Apa yang terang? Cara berpikirnya. Apa yang terang? Hatinya berkobar-kobar. Apanya yang terang? Semangat hidupnya, ucapannya. Mari Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengandalkan Allah, mengandalkan kasih Allah, kuasanya, maka kita akan kokoh dalam segala hal. Hidup, maaf, Bapak Ibu pulang dari tempat ini, habis ibadah, persoalan masih ada dan akan tetap ada. Tapi jangan takut, karena kasih setia Allah melampaui semuanya itu. Karena kebaikan Allah melampaui semuanya itu. Mari kita lihat kesaksian berikut ini. Next. Ya, seorang gadis yang namanya Azi. Ini gadis yang malang. Dia lahir, maaf ini, hasil perkosaan. Seorang pria jahat kepada ibunya. Ibunya tadinya seorang gadis kulit hitam yang miskin, bisu dan tuli. Miskin, bisu, tuli, maaf nih, kulit hitam di Amerika pada era zaman itu betul-betul sengsara. Nah, dia diperkosa oleh pria bejat. Lahirlah anak yang namanya Azi. Ketika Azi lahir, dia bilang, saya benci dengan hidup, saya ingin mati saja. Buat apa saya hidup? Hidup saya ini hidup yang gak berguna, hidup memalukan. Bapaknya tidak dia ketahui kalau bapaknya itu pemerkosa lalu pergi begitu saja. Siapa bapaknya? Jelas bapaknya orang bejat. Ibunya karena miskin, bisu dan tuli dan mengalami perkosaan, menderita, ibunya stres lalu kena stroke. Ibunya sakit. Jadi Asi yang masih sangat kecil, dia harus bekerja untuk memberi makan ibunya. Jadi masih kecil merawat ibunya yang sakit. Bayangkan, maka Asi tiap hari mengeluh, Tuhan jahat, Tuhan jahat, Tuhan jahat. Buat apa hidup? Lebih baik mati, lebih baik mati, lebih baik mati. Ini yang dia omongkan negatif. Persis tadi ya, Ratapan 3 ayat 1 sampai 20. Namun seorang pendeta yang baik mengatakan kepada Asi, Asi, kamu mau seperti ini terus mengutuki hidupmu? Mau seperti ini terus sampai engkau mati mengutuki Tuhan, mengutuki hidup? Engkau menyia-nyiakan hidup, Asi. Ayo berubahlah, karena Tuhan itu baik. Ratapan 3 tadi. Selalu ada harapan di dalam Tuhan. Selalu ada harapan baru. Selalu ada penyertaan. Engkau bisa jadi apa saja. Ayo, engkau bahkan bisa mengalahkan kemiskinan. Engkau bahkan bisa mengalahkan kegelapan hidupmu. Asik. Hidupmu sangat berguna. Dan dikasih Tuhan, pengalaman berjumpa dengan pendeta itu membuat Asi lalu berpikir, iya, apa saya ini mau terus dalam kemiskinan mengutuki Tuhan, mengutuki hidup sampai mati, atau dia memilih untuk bersinar bersama Tuhan. Lalu dia bertobat, Tuhan, mulai hari ini saya tidak akan mengutuki Tuhan. Mulai hari ini saya tidak akan membenci diri saya. Mulai hari ini saya mau berubah. Hasilnya apa? Yuk kita lihat. Hasilnya dia menjadi seorang yang sangat terkenal, namanya Asi Tyler Morton. Dia kemudian menjadi seorang yang hebat dalam ilmu ekonomi, lalu dia menjadi Menteri Keuangan Amerika pada era Jimmy Carter sekitar tahun 77 sampai 81. Lihat, seorang anak yang terhubung dengan Tuhan, hidupnya jadi beda. Dia menjadi Menteri Keuangan. Wah, untuk bisa jadi menteri tentu saja belajarnya gila-gilaan,
tentu saja dia harus hebat, bukan main. Lalu dia bukan hanya jadi menteri, dia menjadi pejuang mengalahkan kemiskinan yang banyak ada di kulit hitam Amerika. Bahkan dia itu berjuang ke Afrika, mengentaskan kemiskinan-kemiskinan di Afrika, di berbagai belahan dunia. Dia menjadi duta kemiskinan dari Amerika. Sampai seumur hidupnya, dia menjadi orang yang sangat berguna bagi orang-orang yang miskin. Lalu dia berkata, mengajarkan kepada kita, seseorang dapat mencapai apapun yang mereka harapkan, asal bersama Tuhan. Saudara, dalam kisah bacaan kita Markus tadi, Yairus juga sedang mengalami kesusahan yang bukan main karena anaknya sakit lalu meninggal. Harapannya ya sudah selesai dan meninggal. Namun ketika Yairus mengundang Yesus, Yesus justru berkata, talitakum, hai anak, bangunlah. Betul-betul bangun. Memang yang menentukan ada atau tidak ada harapan itu siapa? Bukan kita, tapi Tuhan. Siapa yang menentukan bagaimana akhir hidup kita? Bukan kita, tapi Tuhan. Siapa yang menentukan masa depan anak-anak kita? Bukan kita, tapi Tuhan. Karena itu hari ini Bapak Ibu sekalian, ayo bangun menjadi orang-orang yang semangat. Biarlah iman kita menyala-nyala, kata-kata kita penuh dengan iman, berkobar-kobar. Semangati dirimu, karena Tuhan selalu baik. Selalu baru rahmatnya tiap pagi. Selalu besar setianya. Dan mari dengan demikian kita kobarkan pasangan kita. Suami istri biasanya kalau sudah lanjut kadang-kadang semangatnya menjadi kurang. Dorong semangat, ayo hidup. Masih panjang usia kita. Ayo olahraga tiap pagi biar sehat. Ayo pelayanan, ayo ini itu terus. Anak-anak kita, cucu kita semangati. Biarlah iman Bapak Ibu seperti iman Yeremia membuat bangsanya bangkit. Biarlah iman Bapak Ibu menyemangati seluruh orang-orang yang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Lalu orang kiranya jadi kesaksian. Wah, seneng ya kalau ketemu Bapak Ibu ini. Seneng ya ketemu opa oma ini. Ketemu dia langsung berkobar-kobar semangat. Seneng ya. Nah, itulah kata-kata penuh iman. Pertanyaan saya, maukah Bapak Ibu jadi orang yang demikian? Amin. Saat teduh buat kita. Saat teduh, saat doa pribadi. Apakah hari ini kita orang yang suka mengeluh? Apakah hari ini kita orang yang suka meratap? Apakah hari ini kita merasa tidak bahagia? Apakah hari ini kita merasa orang yang sangat malang? Apakah kata-kata kita penuh dengan hal-hal negatif? Biarlah Tuhan mengobarkan iman saudara. Berserahlah penuh kepadanya, karena tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ya Tuhan, dengarkanlah doa Bapak Ibu dan jemaat semua. Mungkin ada di antara kami mengalami penderitaan yang luar biasa hari-hari ini. Mungkin ada di antara kami hari-hari ini kata-katanya penuh hal yang negatif, semangat hidupnya tidak lagi ada, dan sering jadi orang yang mengutuki nasib, bahkan mungkin marah pada Tuhan. Tapi biarlah hari ini kami belajar menjadikan diri kami berubah, orang yang penuh dengan syukur dan semangat,
supaya hidup kami dan kata-kata kami mengobarkan semangat orang-orang sekeliling kami. Tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami belajar menjadi pribadi yang terus bersinar karena menyerahkan diri sepenuhnya pada Tuhan. Amin. Mari anak-anakku, kita silahkan masuk ke depan. Anak-anak sekolah minggu dan guru-guru sekolah minggu silakan maju. Halo, selamat pagi, apa kabar? Mari anaknya digandeng sama ibunya aja ikut maju. Ibunya, kakaknya, nggak boleh. Ya anak-anak dan guru sekolah minggu, semuanya menghadap sini ya. Ayo kita doa sama-sama biarlah kalian diberkati Tuhan. Mari jemaat kita dukung dalam doa. Anak-anakku, engkau diberkati Tuhan dengan segala yang baik. Kiranya sejak muda engkau dilengkapi dengan segala hikmat dan karunia. Dan engkau betul menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang membuat hidupmu bersinar-sinar dari sekarang bahkan sampai masa tuamu. Engkau akan jadi anak-anak yang menjadi berkat dimanapun Tuhan menempatkanmu. Biarlah Tuhan juga berkenan memberkati guru-guru sekolah minggu, supaya melalui hidup mereka, kata-kata mereka, pengajaran mereka, mereka jadi berkat buat anak-anak. Berkati Tuhan kehidupan anak-anak dan guru sekolah minggu ini ya Tuhan, supaya mereka terus merasakan sukacita yang besar hidup di dalam Tuhan, supaya mereka menjadi garam dan terang di tengah dunia. Amin. Ya, selamat sekolah minggu ya, Tuhan berkati ya. Oke, baik. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri untuk mengaku iman kita, pimpin penatuan. Mari Bapak Ibu bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kami memohon waktu dan perhatian sejenak untuk menyampaikan beberapa warta lisan GKI Genuk Indah Semarang hari ini Minggu 30 Juni 2024. Yang pertama, kami Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini, dan puji Tuhan dengan penuh sukacita kami menyambut saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah pagi hari ini. Kami undang untuk bangkit berdiri sejenak untuk Feli Purba, silahkan berdiri. Iya. Dan Joshua Esperangga. Iya. Terima kasih. Saudara-saudari ini berasal dari GKPS Semarang, betul ya? Iya. Selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Kami tunggu kehadiran Bapak Ibu di minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Terima kasih. Yang kedua, pelayan kebaktian pada kebaktian minggu hari ini dalam rangka PPK Klasis Semarang Timur dan Klasis Yogyakarta dilayani oleh Pendeta Paulus Lee. Jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk para pelayan ibadah pagi hari ini.
Tuhan memberkati pelayanan kita bersama. Sedangkan Pendeta David Kristianto pagi ini melayani di GKI Wongso Dirjen. Yang ketiga, persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan hari Selasa 2 Juli 2024 pukul 7 malam. Pemimpin persidangan Penatua Denny Ganda. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran dari segenap majelis jemaat. Yang keempat, persekutuan komisi usia lanjut akan dilaksanakan pada hari Rabu 3 Juli pukul 9 pagi. Pemimpin firman Tuhan Bapak Agustinus Wandi, PNJ Ibu Lis Andriani. Yang kelima, doa pagi. Doa pagi akan dilaksanakan hari Sabtu 6 Juli 2024 pukul 5 pagi dan akan dilayani oleh pemimpin firman Tuhan Pendeta David Kristianto, PNJ Ibu Ngatina Samuel, pendoa Pendeta David Kristianto. Mohon kehadiran dari segenap anggota jemaat dan simpatisan. Lalu yang keenam, rapat bidang 3. Rapat bidang 3 akan dilaksanakan pada hari Minggu 21 Juli 2024 pukul 9 pagi. Mengingat pentingnya acara ini, kami mohon kehadiran Bapak Ibu Saudara, rekan-rekan BPH dan komisi. Kemudian yang ketujuh, masa jabatan majelis jemaat akan berakhir masa jabatan penatua per akhir Juni 2024 atas diri Penatua Denny Ganda Wijaya. Jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Yang kedelapan, selamat ulang tahun. Kami undang Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun pada minggu ini, dan jikalau hadir kami mohon untuk berdiri sejenak. Tanggal 27 Juni, Saudari Nalita Rizky Saputri. Ya, hadir. Tanggal 27 Juni, Ibu Setiawati Budiono. Iya, selamat ulang tahun Bu Budiono. Tuhan memberkati, sehat selalu. Untuk tanggal 30 Juni hari ini tepat berulang tahun saudari kita Rosa Berliana Bani, putri dari Bapak Yohanes Bani. Ya, tidak hadir, kuliah di luar kota. Sampaikan salam kami Pak Yohanes untuk Ocha. Bapak Ibu, yang terakhir, setelah ibadah selesai, Bapak Ibu dipersilahkan untuk menikmati snack time di luar. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari bersama-sama kita akan naikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Pendeta Paulus Lee. Bapak Ibu, hari ini hari yang istimewa, karena itu kita doa syafaatnya juga istimewa, ya. Mari masing-masing tanya ke kiri kanan atau depan belakang, tanya namanya siapa dan mau didoakan apa. Jangan doakan keluarganya sendiri. Ya. Itu misalnya Pak Budiono, jangan doakan istrinya sendiri, ya, doakan belakangnya, depannya, kiri kanan. Pokoknya keluarga lain. Silakan. Mau geser sebentar, maju sebentar juga boleh. Tanyakan namanya siapa, mau didoakan apa. Termasuk penatuannya, jangan saling mendoakan. Langsung tanya aja, mau didoakan apa. Silakan. Namanya siapa, mau didoakan apa. Nanti kita doa dalam hati, ya. Nanti doanya bersama-sama. Namanya siapa, Pak? Pak Agus, Ibu Agus, mau didoakan apa? Halo? Doakan saya juga kesehatan. Makasih. Sudah semua ya? Yuk, mari kita akan naikkan doa syafaat. Masing-masing naikkan doa pertama-tama untuk saudara yang tadi dikenal namanya, mau didoakan apa, nanti saya tutup dalam doa. Mari kita berdoa. Doa dalam hati buat jemaat sekeliling kita. Ya Tuhan, berkatilah tiap nama yang sudah kami sebutkan. Berkatilah
Bapak Ibu sahabat doa kami ini, supaya kesehariannya diberkati oleh Tuhan, keluarganya, anak-anaknya, menantunya, cucu-cucunya, orang-orang sekelilingnya. Tuhan, kami serahkan juga kehidupan jemaat-Mu ini, GKI Gendung Indah, dalam tangan-Mu, supaya gereja ini terus mengembangkan diri dalam segala hal, menjadi lebih baik di hari ke depan. Berkat juga bangsa negara kami, supaya selalu mengalami kemajuan dalam segala hal, khususnya dalam menyejahterakan rakyatnya. Dan dalam tangan-Mu Tuhan, kami naikkan doa-doa syafaat kami ini. Amin. Mari Bapak Ibu, kita akan bersama-sama masuki pelayanan persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara, dengan penuh ucapan syukur kita memberikan persembahan kepada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya di dalam Mazmur 54 ayatnya yang ke-8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukur sebab nama-Mu baik ya Tuhan. Kantong hijau pada ibadah pagi hari ini diperuntukkan mendukung program pengembangan jemaat. Mari Bapak Ibu Saudara, kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita menaikkan pujian persembahan kita. Menaikkan doa persembahan kita. Tuhan Allah Bapa yang baik, Allah yang senantiasa mengasihi kami. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini yang boleh menguatkan kami. Dan kami bersama-sama boleh mengamini bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Dan biarlah kami boleh terus mengucap syukur di dalam Tuhan, di dalam setiap kehidupan kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami membawa persembahan kami di hadapan Tuhan sebagai wujud ungkapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan.
Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan persembahan ini sehingga boleh berguna untuk mendukung pelayanan di gerejamu di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan setiap kami, kiranya Tuhan terus memberkati kami di dalam keseharian kami, baik pekerjaan kami maupun segala hal yang boleh kami kerjakan. Tuhan tambahkan berkat bagi setiap kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Padamu Tuhan dan Allahku. Kita nyanyikan lagu ini dengan tempo cepat ya. Da 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 da. Jemaat, arahkan hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksi. Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepadamu. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahteranya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Thank you.